kita bisa dapat, Anda bisa dapat sebanyak mungkin. Oke? Nah, nama saya adalah Coach Yohanes G. Pauli. Saya founder dari Gratio Practical Business Coaching. Jadi kita secara praktis melakukan business coaching, ya, pendampingan buat para pemilik bisnis biar bisnisnya jadi profitable dan autopilot. Saya juga bangun beberapa bisnis lagi di sebuah grup yang namanya Gratio Companies, gitu ya, 360 Companies. Lalu kemudian saya juga investor di beberapa digital startup company seperti Wahyu, Yummy Corp, ISB, masih banyak lagi ya, EVOS, ya, FTTN gitu. Jadi itu yang saya lakukan day to day sekarang ini. Jadi saya juga sebagai entrepreneur, saya juga sebagai investor, dan kita mau lihat ini adalah, let me see ya, ini tadi sudah, ya, oke. Nah, syaratnya dua. Syaratnya supaya Anda dapat sebanyak mungkin dua. Perhatikan, ini penting banget, dua ini. Kalau Anda tidak kena dua ini, Anda nggak dapat manfaat sebanyak mungkin. Dua itu apa? Yang pertama adalah pastinya kita harus fun. Pastinya kita harus fun. Tapi nggak cuma fun doang. Fun dan praktikal. Karena kalau fun doang, ya kita ketawa-ketawa, kita nggak dapat ilmu praktisnya. Harus fun dan praktis. Betul ya? Sekarang saya mau tanya dulu, syarat pertama yang setuju bahwa 3 jam ke depan kita harus fun dan praktis, ketik di chat Anda. Yuk, ketik fun and practical. Fun dan praktis. Nah, coba ketik fun dan praktis. Saya pengen lihat partisipasi Anda dulu. Karena dari sini Anda baru bisa dapat sebanyak mungkin. Wah, yang ngetik banyak banget, luar biasa. Ya, fun dan praktis, fun dan praktis. Garvin, Suryono, Andita, Suni, Erlin, Oki, Henny, Sindu, Marvin, Cynthia. Wah, banyak banget tuh ya. Oswald, Irfan, Andre, ya. Galuh, Rita, Made. Wah, Made kemungkinan dari Bali ya. Dewi, Damita, Rizka, Nenden. Nenden nama yang bagus sekali. Pindo, ya, Megis, ya. Wah, semua banyak banget. Fun dan praktikal. Itu syarat pertama ya. Syarat pertama, fun dan praktis. Kita pokoknya mau fun dan praktis. Saya akan ceritain segala sesuatunya nggak dari sisi serius, tapi dari sisi yang fun, tetapi isinya benar-benar kena ke kita. Fun dan praktis. Nah, praktis artinya adalah nanti kalau Anda melihat contoh-contoh nyata bisnis, bidang-bidang bisnis yang Coach Yohanes kasih tahu, bukan bisnis Anda, jangan tutup pemikiran Anda dan Anda bilang, aduh itu mah bukan bisnis saya, nggak cocok nih. No, jangan ngelihat konten. Ingat, ngelihatnya harus konteks. Ulangi ya. Jangan ngelihat segala sesuatu dari konten, tapi ngelihatnya konteks. Oh, bisnisnya beda sama saya. Tapi apa benang merah yang bisa saya ambil? Selalu begitu ya, fun dan praktis. Itu yang pertama. Siap. Sekarang lihat yang kedua, syarat yang kedua. Ini buat Anda loh, bukan buat saya. Supaya Anda dapat sebanyak mungkin. Syarat yang kedua, supaya Anda dapat sebanyak mungkin adalah selain fun dan praktis, yang kedua adalah Anda harus fokus. Wow, ini penting banget, fokus. Fokus. Fokus ini apa? Fokus ini sebenarnya singkatan dari apa? Follow one course until successful. Ikuti satu tujuan, satu hal sampai Anda berhasil. Nah, maksudnya gimana nih fokus ini? Ya, orang udah pada ngetik tuh, fokus, fokus, fokus gitu ya. Tapi harus paham dulu apa artinya fokus. Fokus artinya adalah kalau Anda rencananya ikut bisnis workshop Gratio ini sambil ngelakuin yang lain, yang paling rugi adalah Anda. Jadi Anda nggak bisa sambil kerja terus sambil ngeliatin ini atau matiin videonya lalu yang penting denger aja terus sambil kerja atau sambil ngurusin meeting atau ngurusin customer gitu. Anda yang rugi karena akhirnya kalau Anda tidak fokus, Anda not here, not there. Jadi pastikan, saya kasih tahu Anda cara yang paling praktis untuk fokus adalah apa? Satu, nyalain video Anda. Itu dulu. Nyalain video Anda. Saya pengen lihat nih. Coba kita lihat video-video nyala semua nggak? Kita lihat. Apalagi ntar kita mau foto bareng nih gitu ya. Coba saya lihat kita video-video nyala semua nggak? Nah, ayo nyalakan video Anda. Ayo, yang belum nyala nih, kita banyak banget slide di saya sampai 21 slide. Wah, tuh kan jadi saya bisa lihat muka-mukanya tuh kan. Yang belum senyum dulu lah gitu. Hidup ini indah lah ya. Fokus nyalakan video Anda. Kenapa? Kalau video nyala, Anda yakin bahwa gue dilihat orang nih. Kadang-kadang gue diintip sama Coach Yohanes nih. Udah dah, gue beneran ngeliatin gitu. Tapi kalau video nggak nyala, Anda sambil lihat handphone, sambil ngeliatin Instagram, balesin WhatsApp, akhirnya Anda nggak akan konsentrasi. Dan yang paling rugi adalah Anda sendiri. Oke? Siap, semua udah nyala tuh videonya, keren banget ya, nyalain videonya ya. Saya udah nggak sampai halaman belakang tuh, semua udah nyala videonya, very very good. Oke, siap. Jadi syaratnya dua. Ya, yang nggak ada webcam,
Ya, berpikirlah seolah-olah ada webcam lah gitu. Anda liatin terus gitu ya. Oke, ya oke. Siap. Oke, so jadi yuk pastiin bahwa Anda apalagi tadi ada yang bilang, ya oke, ada yang ada webcam ya. Kita doain nanti dia bisa dapat laptop atau handphone yang ada webcamnya lah ya, yang ada kameranya ya. Setelah profitable, setelah customer ngantri gitu ya. Oke. So, semua nyalain video, syaratnya cuma dua, yaitu apa? Satu, fun dan praktis. Yang kedua adalah fokus. Sekarang ketik dulu, ayo, fokus, fokus, fokus. Ketik dulu. Fokus. Yang nggak ketik fokus, berarti nggak fokus tuh. Ya, oke. Ketik dulu fokus. Karena ini penting banget, penting banget. Karena saya akan bagiin cepat. Begitu banyak yang coach yang tapi waktunya waktunya sangat pendek, 3 jam aja, tapi saya mau bagiin banyak banget buat Anda. Jadi saya akan ngebut, saya akan coba contoh, kasih contoh, karena setiap ada contoh, waktunya akan lebih lari panjang lagi gitu ya. Tapi siap-siap yuk, sambil Anda liatin saya, sambil kita belajar, sambil senyum dulu lah, senyum dulu, paling nggak senyum dulu, oke? Tuh semua ngetik, fokus, fokus, fokus. Very good, wow, rame banget ini dari seluruh orang Indonesia nih. Anda bayangin kalau ini kumpul di satu ruangan di Jakarta, JCC, biasanya kita bikin di JCC gitu ya. Ini rame banget, luar biasa. Ini di Zoom Anda udah bisa rasakan auranya gitu ya. Oke, siap. Yuk, siap-siap. Kita akan belajar satu hal yang paling penting. Di bisnis ini satu hal yang paling penting. Beneran paling penting. Yaitu apa? Bagaimana bikin customer ngantri. Bagaimana bikin calon customer ngantri. Yuk, kita lanjut sekarang. Kita udah tahu kita akan fun dan praktis. Saya akan contoh-contoh nyata ya, walaupun itu bukan bisnis Anda, ingat lihat konteks dan kita pasti akan fokus. Semuanya nyalain video, jangan ngerjain yang lain. 3 jam ini fokus ke sini. Kecuali VIP nanti dapat kesempatan lagi, VIP bahkan bisa setelah makan siang bisa tanya jawab di coaching langsung sama coach Yohanes G. Pauli. Ya, buat Anda yang belum VIP, aduh beda invest sedikit, mendingan abis ini Anda hubungin tim saya lah, udah mendingan Anda ikut VIP. Sayang banget kalau nggak ikut VIP. VIP-nya juga banyak banget ya, tapi bisa kesempatan. Oke, let's go. Yuk. Now, mari kita belajar tentang 6 rahasia marketing agar bisnis Anda ramai diserbu customer, calon customer. Oke? Gimana caranya? Kita ngomong yang fundamental dulu. Ini namanya fundamental, berarti ini TK-nya, ini fondasinya. Kalau sekolah itu bukan kuliah, ini TK-nya nih. Tapi TK-nya penting banget. Dan saya menemukan banyak orang salah justru di fundamentalnya. Mengerti fundamental aja udah beda banget. Oke? Gimana nih fundamentalnya? Marketing fundamental. Ini TK-nya. Catat baik-baik. Perception is reality. Oh, ini mahal banget. Ini mahal banget. Perception is reality. Artinya apa? Persepsi kita, persepsi Anda, itu realita buat customer Anda. Your perception, persepsi Anda tentang apapun, pemikiran, persepsi Anda. Persepsi kan belum tentu nyata kan? Persepsi loh yang Anda tangkap di pikiran Anda. Tapi itulah kenyataan buat Anda. Nah, tangkap dulu itu. Kemungkinan Anda belum nangkep, karena ini penting banget. Ini lebih penting dari yang belakang-belakang bahkan. Kalau ini Anda nggak nangkep, udah. Makanya saya mau jelasin secara fun dan praktis. Begini, coba kita lihat ya. Kita lihat ini. Ini misalnya bayangin ada cerita lah ya. Ada cerita, ini ada cowok ganteng banget, cewek cantik banget gitu ya. Papinya deh, bayangin Anda cowoknya. Anda lagi nunggu di sebuah kantor di Jakarta lah, anggap di Sudirman gitu. Oh, lobbynya gede banget, mewah banget di sebuah lift. Ya, liftnya masih tunggu, udah tunggu, nggak usah pencet lagi liftnya. Liftnya udah tunggu karena Anda udah gesek kartnya tadi, Anda tinggal tunggu. Anda lagi tunggu lift mau naik. Tiba-tiba, kalau Anda pria ya, bayangin Anda udah rapi banget, ada wanita datang, set, jalannya aja udah indah banget. Lalu kemudian begitu Anda nengok, jebret, Anda scanning kan dari wajahnya ke tengah, ke bawah, kalau kurang ajar berhenti di tengah gitu, nggak balik. Begitu ya, kebanyakan pria ya. Nah, habis itu Anda lupa semuanya, lupa istri Anda, lupa utang Anda, lupa semuanya gitu ya. Anda bilang, bidadari dari mana ini? Wah, malaikat dari mana ini? Terus Anda nggak enak, Anda nengok lagi. Tiba-tiba terus dia berhentilah, karena sambil nunggu lift, liftnya hampir sama, liftnya sama, jadi dia berhentilah di samping Anda. Cetek, hak tingginya bunyi, cetek, gitu ya. Begitu berhenti sebentar, Anda lagi napas, wangi parfumnya kecium ke hidung Anda bilang, aduh milih parfumnya pas banget sama wajahnya, enak banget ya ampun gitu ya. Kenapa istri gue bawa bawang ya gitu, Anda bilang gitu. Ya lagi masak ya bawa bawang lah gitu kan ya. Anda lupa semuanya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Anda berusaha nengok lagi, dia nengok lagi. Dan dia senyum, senyumnya profesional banget, senyumnya sopan banget. Dia senyum, dia nggak manggil Anda, cuma senyum. Senyum doang.
pertanyaan saya sama Anda sampai di sini. Ini apa hubungannya sama belajar marketing? Perhatikan sama-sama. Anda tahu nggak dia wanita ini namanya siapa, dia ngapain di gedung itu, mau ngapain di lantai berapa? Kita udah tahu belum? Belum kan? Kita belum tahu. Belum tahu. Cuman pertanyaannya, persepsi kita terhadap wanita ini, kira-kira positif apa enggak? Orang dia pakai blazer, bawa tas bagus, lalu sopan, ketawanya pakai hak tinggi, gitu. Bagus apa enggak? Positif apa negatif? Coba jawab di chat. Positif apa negatif? Positif, positif, positif ya. Semua jawab positif ya, positif. Banyak yang jawab positif. So, positif. Wah, banyak banget lihat. Jadi sampai saat ini perhatikan lihat. Your perception about everything in this world, terhadap apapun di dunia ini adalah kenyataan buat Anda. Perhatikan itu dulu. Jadi wanita ini Anda anggap positif kan? Oh ini kayaknya sih eksekutif kali ini, mungkin direktur atau paling nggak manajer lah di lantai atas nih, kayaknya begitu deh. Atau kalau nggak tamu agensi yang lagi pengen ketemu orang. Oh ini mah positif nih, keren banget dia, kayaknya sih sopan sih, luar biasa. Udah sampai situ, sebentar, belum selesai. Pintu lift kebuka, ting. Begitu kebuka Anda pengen sok gentleman gitu kan, langsung Anda pengen bilang, silakan duluan, tapi pengen sok bahasa Inggris gitu. Anda bingung, waduh duluan apa ya? Duluan kan nggak mungkin, duluan nggak mungkin. Apa ya? Waduh, Anda lupa, untung Anda ingat akhirnya. Oh go ahead, keren. Go ahead, waduh, dia senyum lagi, Anda bilang, aduh damai banget sih, pemersatu bangsa nih wanita ini, luar biasa gitu ya. Oke, ada yang masuk gitu, kalau sama istri, gua duluan gimana sih? Aduh gimana sih Anda gitu ya, harus sama istri lebih lagi gitu kan. Lalu masuklah Anda deg-degan, dia masuk di satu lift yang 2x3, bawahnya marmer, ada lagu yang luar biasa. Itu lift cuman Anda dan dia. Liftnya tertutup, ting, begitu tertutup, wangi parfumnya tadi makin semerbak di hidung Anda dan bilang, wow, ini parfumnya ini bikin aku imajinasinya gimana gitu kan. Lalu Anda mau nanya dong, karena kan sok gentleman, Anda mau nanya kan, Anda nanya, mau ke lantai berapa gitu kan, mau ke lantai berapa, Mbak, kalau Mbak nggak enak ya. Neng nggak enak juga. Nek, masa nek sih gitu kan ya. Cin, masa cin sih yang bener lah gitu kan ya. Jadi akhirnya Anda mutusin nggak pakai panggilan belakang. Mau ke lantai berapa ya? Waduh, bassnya diatur, treble-nya diatur, body language-nya juga keren banget. Gitulah pokoknya Anda, versi terbaik Anda lah saat itu. Lalu si wanita ini jawab, aku lantai 15, Mas. Wah, dipanggil Mas tuh rasanya gimana gitu loh. Waduh, dipanggil Mas 15, pencetin 15 tat gitu kan ya. Atau kalau lagi Covid pakai gini tat 15 gitu ya. Terus kemudian Anda pencet lantai 29 tat gitu kan, tinggi banget gitu lantai 29. Udah, lift mulai naik. Semua baik-baik saja. Sampai sini persepsi Anda tentang wanita ini positif kan? Positif. Naiklah lift. Lantai 2, 3, 4, 5, wah Anda lagi bilang ini kesempatan cuma 15 lantai, paling nggak gue dapat Instagram dia nih. Tapi gimana nanya kan nggak lucu ya, Instagram lu apa gitu kan nggak lucu gitu. Atau WhatsApp-nya apa, buat apa gitu kan, kurang profesional. Anda lagi pikirin, tiba-tiba di lantai 7 ada bunyi kayak begini, tut gitu. Anda bilang, kok bunyinya begitu ya? Perasaan kalau keluar dari gue tahu dong. Ini kan di elevator ini, di lift ini kan cuma gue sama dia kan, nggak mungkin dong gitu kan. Baru lagi mikir, siapa yang buang gas ya? Baru lagi mikir gitu. Ternyata itu baunya nyampe ke hidung Anda, itu parfum kalah. Boom! Wah, kayak telur yang dieremin kira-kira 7,5 tahun. Anda bilang, ya ampun Tuhan, gitu kan ya. Aduh, ini berapa lama lagi lantainya? Anda udah coba tahan napas. Pertanyaannya, sampai saat ini, agak drop nggak persepsi Anda tentang wanita ini? Agak drop kan? Ya, karena cuma manusia di lift itu cuma Anda dan wanita ini di belakang. Anda kan dekat sama tombolnya. Bunyi buang gasnya sebegitunya, bayangin gitu. Mut gitu. Ya ampun, cantik-cantik bunyinya begitu. Anda agak drop. Ilfil agak drop ya. Belum, ceritanya belum selesai. Lihat, persepsi. Semuanya kan nggak tahu apakah beneran wanita ini yang buang gas, tapi kan sebenarnya cuma 2. Lalu lift naik lantai akhirnya 10, 11, 12, akhirnya 15. Ting! Kebuka 15. Langsung Anda hidungnya cari udara segar. Gitu kan ya. Karena udah 15 lantai Anda bayangin. Lalu wanita ini melangkah keluar. Jebret melangkah keluar. Begitu keluar melangkah jebret keluar, Anda udah kagak mau lihat lagi lah. Anda pikir, ya ampun buset. Dia yang nengok ke Anda. Dan dia bilang apa? Say, katanya. Kalau kentut jangan di lift, kampungan banget lu. Ya ampun. Anda bilang, bukan gua. Dia udah melangkah, belok ke sana gitu kan. Waduh, gitu. Kok dia pikir kita yang kentut, kita yang buang gas gitu. Kurang ajar banget nih wanita nih. Drop banget, jadi negatif nggak kira-kira? Dia bilang, kampungan banget lu, kentut di lift gitu. Ya ampun, orang bukan saya kok. Ya kan? Drop kan? Negatif. Jadinya persepsi kita terhadap wanita ini bagaimana? Negatif. Apa pembelajaran dari cerita singkat ini tentang wanita dan pria di lift?
Perception is reality. Saya sambungin sama bisnis kita. Kita kalau mau terus naik kelas di sekolah kehidupan ini, di bisnis, kita harus jago membuat persepsi terhadap produk atau jasa yang kita jual. Kita harus jago buat persepsi terhadap bisnis yang kita jual. Iya dong, bisnis kita terhadap bisnis kita. Kenapa? Karena kalau Anda nggak jago bikin persepsi, selama ini kebanyakan kita jualannya apa? Realita. Ini lo produkku lo, kalau dipakai begini bagus lo. Ini lo, kalau jasaku begini bisa begini. Ini begini lo. Semuanya tentang realita. Menurut saya nggak salah, tapi ada yang lebih baik. Yang lebih baik adalah stop fokus ke realita, belajar bangun persepsi. Oh, itu dalam banget dan mahal banget loh. Mahal banget. Orang gampang bikin realita, tinggal di foto disebutin speknya apa, itu kan realita. Tapi bagaimana bikin persepsi? Nangkap ya maksudnya ya? Perception is reality. Your customer perception is reality. Oke? Berarti Anda harus bisa. Apapun itu nanti caranya gimana, tapi perception is reality. Ya, balik lagi. Tangkap dulu ini karena ini TK banget, tapi ini sangat penting, sangat penting. Nah, berarti your perception is your reality. Makanya kalau ada kata kota Paris, pasti kebayangnya, waduh indah banget ya. Waduh ini ada menara Eiffel-nya, ada aku kalau pengen menikah atau aku pengen bulan madu, aku kayaknya pengen ke sana deh, ke Paris deh gitu kan. Banyak gitu kan kayak gitu. Apple pikirnya apa? Oh ya produknya bagus ya, canggih ya, keren banget, mahal ya gitu kan. Persepsi semua kan. Kenapa waktu di Apple nggak pikirnya oh itu ya yang hijau itu ya? Loh apa itu Apple Malang? Apple apa itu? Apple Malang. Kenapa begitu kata Apple? Persepsi kita tentang Apple-nya Steve Jobs. Ya, sih, ya makanya Anda perlu lihat orang ini juga apa persepsi Anda tentang orang ini. Ya, awas kalau ngomongin negatif ya. Aku remove dari Zoom nanti. Ya enggak lah, bercanda ya. So jadi it's all about perception. Tapi perhatikan baik-baik. Your customer perception about your business is their reality. Tapi saya mau bilang begini. Apa jangan dicuekin. Jadi jangan salah tangkap di titik ini, jangan salah tangkap bilang, oh Coach Yohanes itu ngajarin pokoknya bikin persepsi aja, realitinya mah masa bodoh, mau barang jelek juga bisa. No, Anda salah tangkap. Realitinya, fungsinya, kenyataannya, itu udah nggak perlu kita ngomongin. Kenapa nggak perlu kita ngomongin? Karena itu harus bagus, itu dulu. Ya, jadi saya tidak mengajarkan bahwa Anda punya barang yang jelek, lalu bangunlah persepsi yang bagus, maka Anda bisa sukses. Oh, itu malah cara cepat untuk bangkrut. Kenapa? Karena akan semakin banyak orang yang cepat tahu tentang produk atau jasa Anda, cepat tahu, naik, tapi cepat turun. Jadi produk atau jasa harus bagus, dan kita harus bikin yang namanya perception. Jadi mulai sekarang, para pemilik bisnis, entrepreneurs, ya atau tim yang ada di sini, harus belajar bahwa tugas kita adalah bangun persepsi. Persepsi terhadap reality. Realitinya udah pasti harus bagus. Udah, sampai situ ya. Itu TK-nya. Yuk, sekarang kita mulai masuk. Itu TK-nya. Sekarang kita mulai masuk. Kalau gitu gimana ya Coach? Wah ini udah grup foto nih ya. Kita lagi seru-seruan ya. Udah kita grup foto dulu yuk. Kita mau grup foto ya. Grup foto nih rame banget luar biasa. Grup fotonya kali ini adalah saya biasanya kalau foto selalu begini. MW atau begini gampang lah ya. MWM terus W. Artinya apa itu? More than a winner. Jadi saya itu dari dulu waktu saya lahir dari keluarga miskin, terus Tuhan izinin terus bisa baik. Ayah saya by the way tatoan, rambut gondrong, pakai anting di telinga kiri. Wah seru banget lah hidup saya. Tapi Tuhan angkat terus hidup saya. Kenapa? Karena mantra saya ini. Mantra saya adalah sejak dari Triman MSD terendah, mantra saya adalah saya mau doa selalu saya mau jadi kepala jangan jadi ekor. Karena MSD terendah gitu kan, jadi kepala bukan jadi ekor. Selalu naik hidup saya, bukan turun. Waktu dibuatnya berhasil. Nah, berarti kita mau fotonya begini ya, MW ya. Oke, sama-sama yuk. Saya stop share. Ini nanti tim saya akan bantu untuk kita saling foto ya. Siap ya semuanya ya. 2 kali kita akan ambil fotonya ya. Siap ya. More than a winner. Anda siap? Tangan kanan lebih keren lagi, tangan kanan ya. More than a winner. Siap? 1 2 more than a winner.
Nah, sebentar, belum, sebentar, belum kepencet ternyata. By the way, semua nyalain dulu videonya, videonya nyalain dulu. Ada yang belum nyalain videonya. Senyumnya senyum yang paling keren banget, senyum paling keren banget. Oke, siap ya, more than a winner. 1, 2, 3. Oke, itu sekali di save dulu sama saya dan sama tim sebentar. Kita save dulu, more than a winner. Oke. Kita foto sekali lagi karena ini banyak banget di belakang biar semuanya kebagian ya. Tim saya akan ke slide-slide di belakang. Ini kedua kalinya kita foto. Let's go. Semuanya siap? More than a winner. 1, 2, 3. Oke. Tim akan save. Wah, senyum semua, bahagia sekali, seneng ya. Apapun yang terjadi di luar sana ya, pandemi, COVID, dan sebagainya, badai kan juga pasti berlalu. Yang penting kita terus berusaha. Makanya namanya entrepreneurs. Entrepreneurs itu bahasa Indonesianya apa? Pengusaha. Ya, kenapa kok disebutnya pengusaha? Ya karena selalu berusaha. Ya kan? Kalau nggak selalu berusaha, ya namanya bukan entrepreneurs. Oke? Siap. Makanya kita disebut entrepreneurs. Kita lanjutin yuk. Kita lanjutin. Tadi udah foto, udah grup foto. Kita lanjutin lagi. Now, 6 rahasianya apa? Oke, marketing level 1. Kalau tadi mah fondasinya perception is reality. Sekarang kita masuk marketing level 1. Di Gratio itu kita mengajarkan dan kita menerapkan sampai level 2 sampai level 3. 3 jam ke depan ini kita akan fokus marketing level 1 dulu. Tetapi marketing level 1 ini, which is 6 langkah, ini aja udah gokil. 95% dari klien-klien kita, bahkan 97,5% dari klien kita itu menerapkan marketing level 1 ini aja, itu hasilnya udah luar biasa. Oke? Sekali lagi ingat harus fun dan praktis, ngelihat konteks, jangan ngelihat konten. Dan satu lagi adalah fokus. Kalau Anda multitasking, susah. Demikian juga di hidup. Kalau Anda multitasking, not here, not there. Nggak ke sini, nggak ke sana akhirnya. Oke? Let's go. Marketing level 1. Nah, saya jelasin dulu. Ini, level 1. Ada 3 step besar, tapi ada 6 langkah. Oke? 6 langkah. Nah, banyak orang bingung. Coach, kalau saya mau bikin marketing strategi, bahkan lebih parah lagi banyak orang yang jalanin bisnis, jualan, tetapi tidak punya marketing strategi. Bayangin itu. Jadi, dia cuma jualan. Dia kerja keras luar biasa, bangun bisnisnya luar biasa, tapi kesedot di bisnisnya. Akhirnya nggak punya kehidupan. Punya profitable, tapi nggak autopilot. Nah, itu lebih kasihan banget hidupnya tuh. Ya. Nah, tapi sekarang kita ngomongin marketing dulu. Langkah pertama kalau Anda mau punya marketing strategi, which is kenapa sih marketing strategi? Ini dulu, kenapa sih marketing strategi? Karena satu hal yang paling penting di bisnis, ya ini saya jelasin dulu biar kita tahu betapa pentingnya ini. Satu hal yang paling penting di bisnis apapun, satu hal menurut Coach Yohanes G. Pauli adalah punya cara membuat customer ngantri. Udah itu dulu. Satu hal yang paling penting di bisnis ya adalah buat customer ngantri, punya cara membuat customer ngantri. Makanya saya bersyukur sama super tim saya bisa ngumpulin orang sedemikian banyak, tidak mudah gitu ya. Tapi basically terkumpul banyak banget gitu ya. Jadi luar biasa. Jadi poin saya bikin customer ngantri. Nah, nanti ada step berikutnya baru bikin autopilot. Ini ada caranya. Jadi caranya 2 aja dulu. Satu hal yang paling penting di bisnis adalah bikin customer ngantri dulu. Begitu customer mulai ngantri, kasih cash, kasih duit gitu ya, kita mulai bahagia lihatnya gitu kan, ya. Lalu kemudian kita bikin autopilot, bikin sistem sehingga bisa autopilot. Nah, udah tercopy deh. Kalau nggak tercopy, paling nggak bisnis itu kita nggak perlu ada di situ terus. Sesimpel itu dulu. Makanya yang kita mau pelajarin very very important ya. Marketing level 1 mari kita belajar. Kalau Anda mau bikin customer Anda ngantri, calon customer Anda ngantri, maka rumusnya, caranya yang paling simple adalah marketing level specific who. Anda catat dulu itu specific who. Kenapa specific who? By the way, nanti di akhir, nanti sore atau besok gitu ya, kalau Anda yang videonya nyala, tim saya nyatetin, yang partisipan videonya nyala, dikirimin semua slide saya PDF ke Anda. Nah, tapi yang videonya nyala dan senyum ya. Jadi saya lagi ngeliatin Anda semua nih, yang senyum, ketawa, banyak ketawa, nggak serius banget, itu dicatat namanya, nanti bikin PDF-nya, namanya handbook-nya, Gratio Business Workshop Online ini dikirim ke Anda. Oke?
Siapa yang mau? Coba yang mau ketik mau dulu. Yang mau ketik mau, mau, ketik mau ya. Ketik mau dulu, saya pengen lihat. Ketik mau, oh rame mau. Yang mau, oh nggak ada yang mau berarti ya, sudah nggak apa-apa. Nggak ada yang mau, ada yang mau? Mau? Ketik mau? Mana dia? Coba ada sesuatu. Oh, Anda nggak bisa chat ya. Ini tiba-tiba sepertinya memang ada tombol-tombol yang agak lari-lari. Anda nggak bisa chat dari tadi ya. Oke, ya ada beberapa yang bahkan saya ke-mute tadi ya. Oke, ini boleh tolong dicatat mungkin. Itu juga ada pertanyaan-pertanyaan klasik ya. Bisa di-mute, lalu kemudian juga bisa di chatnya. Ini biasanya nggak begini Zoom ya. Oke, mau semuanya mau kan? Oke, siap. Ya, mau ya. Syaratnya adalah yang nyalain video. Yang nyalain video nggak bisa. Berarti kan nggak dapat itu ya. Oke, kecuali cepat-cepat pergi atau beli di Tokopedia atau di mana gitu, cari handphone yang ada webcamnya. Oke, kita lanjut ya. Siap, mau. Oke, supaya customer ngantri, which is satu hal yang paling penting di bisnis adalah Anda harus berpikir specific who. Apa specific who ini? Ini bukan soal targeting doang, bukan. Segmenting, targeting, positioning, SEO kita tahu. Tapi saya mau bikin lebih simple. Langkah pertamanya adalah specific who. Specific who apa gitu kan? Berarti kita harus tahu bull's eyes-nya yang kita mau tembak. Nah, kebanyakan dari kita salah. Kita nggak who, kita itu nggak who, tapi kita langsung how. Gimana ya cara customer ngantri ya? Gimana ya caranya supaya orang makin banyak ya? Gimana ya? Itu kan how. Padahal mulainya adalah harus specific who. Bukan who doang, tapi specific who. Saya kasih contoh ya, specific who ya. Contoh nyata ya. Ingat ya, Coach Yohanes akan kasih contoh mulai dari national company, mau perusahaan besar sampai perusahaan kecil, saya kasih contoh semuanya. Tapi Anda harus lihat dari sisi konteks. Ini tentang es krim. Es krim. Saya cerita tentang es krim dulu. Oke. Jadi 200 tahun yang lalu ya, sekitar 200 tahun yang lalu lah ya, saya itu dipercaya untuk pegang bisnis es krim. Nah, saya bekerja di Unilever, saya pegang es krim, merek sebuah es krim yang punya Unilever. Waktu itu Unilever itu udah masukin merek es krimnya itu 10 tahun di Indonesia, 10 tahun. Tapi nggak gede-gede, kontribusinya baru cuma 3% dari total bisnis es krim. Baru cuma 3%. Nah, saya masuk, saya diminta untuk, ayo kamu gedein bisnis es krim literan ini. Es krim literan, gitu. Nah, jadi gimana caranya? Langkah pertamanya adalah kita lihat dulu specific who. Jadi kalau Anda punya produk atau jasa, specific who dulu. Kenapa specific who penting? Begini, bahan bakar yang paling penting, 3 bahan bakar yang paling penting di hidup ini, yang membuat bumi berputar, yang membuat Anda bangun pagi dan bekerja. Cuma 3 bahan bakar ini. Apa? Time, energy, and money. Time, waktu, energi, kesehatan, bisa aktivitas, dan money. Tahukah Anda yang paling mahal yang mana? Bukan money. Yang paling mahal itu time. Ya kan? Tapi kebanyakan orang kebalik-balik. Cari money terus, sampai sibuk banget, sampai kehilangan kehidupan, nggak ketemu keluarganya, kerja 2 shift, makan hati, hard eating gitu kan. Wah ya, makan hati hard eating ya, itu bahasa Inggrisnya ya. Hard eating gitu, hard hati, eating makan ya. Makan hati sama karyawan, sama customer komplain. Wah, cari duit, lama-lama sakit. Sakit, semua duit yang dikumpulin buat kesehatan. Gitu kan ya, kasih dokter, kasih rumah sakit, gitu kan ya. Oke, terus apa yang paling hilang? Time. Perhatikan baik-baik. You can always make more money. Anda akan selalu punya kesempatan untuk bisa bikin uang lebih banyak. But you can never make more time. Anda nggak akan pernah bisa bikin waktu lebih banyak. Jadi saya ngomong 3 bahan bakar ini artinya apa? Makanya kenapa di Gratio kita selalu mengajarkan bisnis is fun kalau apa? Kalau profitable, duit banyak iya. Satu lagi, dan autopilot. Bisnis bisa jalan sendiri tanpa harus Anda terus datang ke bisnis Anda. Anda terus ada di bisnis Anda. Setuju ya? Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan. Asik nggak? Asik kan? Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis jalan-jalan. Wah, itu saya alami dalam hidup saya. Keren banget. Saya nggak cuman living, banyak orang nggak punya dream. Ada orang yang punya dream. Bagus. Catch the dream katanya. Oke, good. Ada orang yang lebih gokil lagi level 2. Living my dream. Wah, saya waktu baca itu keren banget ya orang ini ya. Dia hidup di mimpinya, keren banget ya. Iya. Tahukah Anda Tuhan baik banget sama saya? Saya level 3. Tapi maksudnya bukan sombong, saya justru bersyukur. Level 3 itu living beyond my dream. Jadi hidup saya hari ini itu lebih dari yang pernah saya impikan.
Tuhan tuh baik banget dalam hidup saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi Tuhan dan anugerah Tuhan, dan juga tentunya super team dan certified business coach yang luar biasa di Gratio, bisnis partner saya dan sebagainya. Balik lagi, 3 bahan bakar, time, energy, and money. Mulai sekarang pelajari ya, pakai money Anda. Perhatikan saya mau ngomong sesuatu yang mahal banget. Pakai money Anda supaya bisa dapat time Anda. Tapi banyak orang takut keluarin money-nya. Lebih baik gue kerjain sendiri, gue nggak belajar dari pengalaman banyak orang, gue nggak pakai, udah time gue aja gue kerjain sendiri. Wow, sayang banget karena bahan bakar money ini paling murah, time yang paling mahal. Betul? Oke? Siap? So, jadi hubungannya apa sama marketing? Tadi kita harus tahu spesifik who dulu, karena time, energi, and money kita. Time, energi, and money kita. Time, energi, and money kita. Itu terbatas. Mau sekaya-kayanya Anda, mau sesehat-sehatnya Anda, mau sehebat-hebatnya Anda, tetap terbatas. Jadi nggak mungkin nembakin semua burung yang mau lewat. Coba kalau Anda tanya sebelum tahu ini, Anda tanya ke diri sendiri. Atau ada orang yang nanya. Orang nanya, Pak, ini produk Bapak ini buat siapa? Kebanyakan orang akan jawab, buat semuanya. Buat semuanya. Ya, ada klien kita datang, salah satu merek sepatu terkenal di Indonesia, punya pabrik, ya luar biasa, generasi kedua. Ditanya sama coachnya, certified business coach di Gratio, Pak, ini produk merek Bapak ini mau buat siapa? Oh, buat semua orang yang punya kaki, Coach Yohanes. Oh, bayangin. Kaki, Pak. Semua yang punya kaki, Coach. Oh, karena saya mau bisnisnya berkembang. Bahkan kakinya 4 pun kita jual kalau dia mau beli. Oh, wow, luar biasa ya. Jadi kebanyakan orang maunya semuanya beli, semua orang beli. Semua orang tahu, semua orang beli. Menurut saya nggak ada yang salah, tapi kurang benar. Kenapa? Karena time, energi, and money kita terbatas. Ada lagi ibu-ibu salon ya, datang ibu-ibu salon punya salon gitu kecil ya, terus kemudian di coaching di Gratio. Coachnya nanya waktu mau bikin bisnisnya rame, Ibu, bisnis salon ibu untuk siapa? Oh, buat semua orang, coach yang punya rambut. Waduh, luar biasa nggak? Bahkan dia bilang, ini lagi krisis, Indonesia masuk resesi, jadi mau rambut atas, rambut bawah saya gunting selama bayar, katanya. Nah, coba bayangin. Time, energi, and money kita terbatas, berarti kita harus langkah pertama. Langkah pertama punya marketing strategi, specific who. Oke? Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa tahu specific who yang paling tepat buat bisnis kita? Betul ya? Ada 3 langkah. Ada 3 langkah. Saya bagikan pakai contoh es krim Walls dulu. Ya, oh saya sebutin mereknya ya. Sudahlah saya sebutin ya. Oke, es krim Walls ya. Oke, es krim Walls dulu. Nah, yuk saya ceritain ke Anda es krim Walls. Contohnya ini. Whiteboard saya bisa lihat kan? Bisa lihat ya. Kalau bisa itu udah banget very good ya. Oke, nah langkah pertama spesifikku yang paling tepat itu langkah pertamanya adalah Anda harus bikin lingkaran-lingkaran. Catat ini baik-baik. Anda harus buat lingkaran-lingkaran siapa saja yang mungkin beli produk atau jasa Anda. Itu dulu langkah pertama. Oh, by the way, ini spesifikku ini penting banget, sampai 50% dari waktu berpikir Anda tentang marketing strategi justru di spesifikku. Ya, jangan underestimate nomor 1 ini. Ini penting banget. Makanya saya mau agak lama di sini sedikit karena ini penting banget. Nah, berarti langkah pertamanya buat lingkaran-lingkaran yang kemungkinan siapa saja yang mau beli produk atau jasa Anda. Nah, di es krim Walls literan kita buat siapa aja tuh. Waktu itu contohnya misalnya keluarga, kita tulis. Keluarga kayaknya bisa beli deh. Ada hotel-hotel mungkin kan punya itu ya, bisa beli ya. Oke. Terus siapa lagi yang mungkin beli? Kafe-kafe kan mungkin ada es krim yang di scoop-scoop gitu bisa. Oh iya. Siapa lagi yang mungkin beli? Siapa lagi ya? Restoran mungkin juga bisa ya. Oke, restoran. Terus siapa lagi yang mungkin beli? Yang mungkin beli lagi adalah mungkin sekolah-sekolah. Mungkin dia mau bikin suping-suping anak-anak lagi. Mungkin mau beli siapa lagi di bisnis untuk produk atau jasa, siapa aja Anda tulis. Kalau NC orang mau beli, tentu Anda harus research. Kalau nggak Anda research ya berarti Anda pakai intuisi ya, which is sebaiknya sih intuisi dan research gitu ya. Oke. Nah, udah. Itu langkah pertama. Mudah kan langkah pertama? Oke, sekarang lihat. Langkah kedua setelah Anda bikin lingkaran-lingkaran ini, langkah keduanya adalah Anda coret semuanya. Anda akan bingung nih catatan ini nih. Anda coret semuanya
sisain cuma boleh satu lingkaran. Ulangin, dan itu saya ngomong serius banget. Anda harus coret semua yang Anda tulis tadi, dan sisain hanya boleh satu. Yang satu yang disisain yang mana, Coach? Ini dia. Definisinya yang boleh disisain cuma satu, yaitu yang paling mungkin beli dan mudah Anda influence dan potensinya cukup besar. Cuma boleh satu. Nah, kalau Anda normal, Anda akan bilang, oh ini mah gampang nih, Coach. Ini gampang nih, tinggal coret aja. Nanti Anda praktekin, ini yang paling susah. Karena Anda nggak tega hatinya. Masa ini coret? Masa ini coret? Nggak semuanya aja, gitu kan? Nah, balik lagi ke situ kan? Berarti Anda harus coret. Nah, di cerita es krim yang 200 tahun yang lalu itu, kita coretin semua. Dan kita sisain cuman keluarga. Oke? Kita sisain cuman keluarga. Tapi ini belum selesai. Langkah ketiganya adalah Anda yang Anda pilih ini, Anda harus zoom in. Langkah ketiganya Anda harus zoom in. Gimana caranya zoom in? Saya bikin langkah ketiganya, ini adalah lingkaran keluarga tadi. Anda harus zoom in. Zoom in-nya gimana, Coach? Zoom in itu berarti harus masuk. Kan keluarga nggak bisa dong, banyak keluarga. Mau yang mana gitu kan? Ya, berarti Anda harus zoom in. Saya kasih tips lagi 3 untuk bisa zoom in. Langkah ketiganya kan zoom in. Oke, tipsnya pertama untuk bisa zoom in adalah Anda bisa pakai yang namanya demographic. Demographic itu jenis kelamin, usia, gitu-gitu ya. Itu ya, oke. Lalu kemudian yang kedua adalah Anda bisa pakai geographic. Geographic. Berarti location dan sebagainya. Lalu yang ketiga, Anda bisa pakai ini makin dalam, psychographic. Oke? Saya kasih contoh nyata nih di bisnis es krim ini, es krim literan ini. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan? Kita kecilin keluarga. Keluarga kita mau ngomong sama siapa? Time, energi, money kita terbatas. Se-Unilever aja terbatas pasti, ya kan? Jadi akhirnya dikecilin. Oke, kita mau kecilin. Jadi kita cuma mau ngomong sama mami, nggak mau ngomong sama daddy, nggak mau ngomong sama anak, nggak mau ngomong sama mbak, nggak mau ngomong sama mertua, enggak, maminya. Oke. Kenapa maminya? Wah, panjang dan lebar ceritanya. Diskusi, brainstorming segala macam, akhirnya kita mami. Oke. Mami yang kayak gimana? Masih demografik. Mami yang umurnya adalah 25 sampai 35 tahun. Oh, oke. Kalau perlu 30 sampai 35 tahun. Oke. Kenapa? Jangan Anda bilang 25 sampai 60. Itu mah seluruh dunia berarti. Ya nggak sih? Nggak boleh gitu ya. Jadi harus kalau bisa 5 tahun range-nya atau 10 tahun. Masih di demografik. Terus habis itu maminya gimana? Maminya itu punya anak. Oke, berarti mami yang sudah punya anak. Anaknya harus TK sampai SD doang. Begitu SMP udah bukan target market kita. Target market kita adalah mami yang anaknya masih TK. Kalau bisa TK. SD kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2. Kalau bisa begitu. Tuh, sekecil itu, lihat bayangin ya. Terus mulai masuk geografik, termasuk demografik. Apalagi demografik, sosial ekonomi kelasnya, karena es krim literan 200 tahun yang lalu harganya 27 ribuan, berarti kita mau kelas A, ekonomi kelas A, kelas B, kelas C plus masih bisa lah. C juga masih bisa beli kok 27 ribu lah, gitu ya. Bukan saat krisis, pastinya saat ekonomi masih normal gitu. Oke, terus mulai kita masuk ke geografik. Berarti kita mau apa? Kita mau mulainya waktu itu, Anda bisa pilih 12 kota besar di Indonesia, atau cuma 5 km dari tempat Anda. Kalau salon, ibu salon tuh 5 km dari tempat dia. Jadi dia nggak kemana-mana, dia nggak ke yang lain-lain. Plus secondary city. Kita bilang begitu waktu itu. Oke, siap. Terus, habis 12 kota besar di Indonesia, geografik. Apalagi? Secondary city. Ya, oke. Secondary city tapi yang masih cukup potensial. Masuk ke psychographic. Nah, ini psychographic. Ibu-ibu ini yang punya anak ini, mami-mami ini, harus sayang sama anaknya. Oh, kok bisa ya? Emang ada mami-mami yang tidak sayang sama anaknya? Ada. Ada yang lebih sayang sama brondong-brondong. Nah, anak orang lain. Itu lain lagi ya. Kita maunya yang sayang sama anaknya. Terus, dia peduli sama kesehatan. Itu psychographic. Sayang sama anaknya penting. Jadi alam semestanya anak gitu ya. Ya, itu. Terus kemudian habis itu apa? Habis itu adalah dia psikografiknya dia peduli akan kesehatan. Itu yang kita mau. Sampai situ dulu. Lihat, akhirnya dapatlah ini very spesifik. Ini kita sebutnya adalah segmen atau specific who yang namanya yummy mami. Ibu-ibu yang masih yummy. Nah, kenapa kok masih yummy? Ya anaknya masih kecil, masih muda-muda nih ibu-ibunya, gitu kan ya? Jadi sebegitunya. Ini adalah langkah keberapa tadi? Langkah ketiga, Anda zoom in.
Ya, Anda tahu apa yang terjadi gara-gara mulai fokus ke spesifik who. Di tahun itu saya ubah, tentu bukan semua saya, ada tim semuanya lah ya, dan semua karena anugerah Tuhan. Hanya dalam setahun, tadinya es krim literan itu 10 tahun masuk ke Indonesia kontribusinya cuma 3%. Udah iklan sana sini tapi tetap 3%. Begitu saya diminta untuk launch project ini, tentu bareng sama tim, sekali lagi bukan saya sendiri. Amazingly hanya dalam waktu 1 tahun, apa yang terjadi? Itu omset naik 350%. Semua orang di Unilever kaget. Tahun keduanya kontribusinya sudah 30% dari total bisnis es krim. Jadi bayangin apa yang terjadi 10 tahun, dalam setahun, boom, diubah. Mulainya dari mana? Dari spesifik who dulu. Mulainya dari spesifik who dulu. Tentu nggak cuma spesifik who, karena kita ada 6 langkah kan? Kan hari ini kita mau belajar 6 langkah-6 langkahnya gitu ya. Jadi tapi spesifik who ini 50%-nya harus Anda fokusin dulu. Spesifik who sekali lagi, oke? Nah, coba saya kasih lihat, basically itu contohnya. Kalau saya kasih contoh nyata lagi, ada apa lagi yang bisa saya kasih contoh? Beauty salon ya contoh. Nah, tadi kan multinasional company, iya. Tapi kalau misalnya yang bukan multinasional company, gimana coach? Ya, ibu salon tadi, ibu salon. Pertama kali di coaching di Gratio, ya. By the way, coaching di Gratio itu ketemu coachnya sebulan 1 kali, sebulan cuma 1 kali. 3 jam, sesinya 3 jam. Dan tahukah Anda, orang itu pemilik bisnis yang datang ke Gratio, itu dari yang pemilik bisnis pengusaha besar, 2 triliun omsetnya setahun, di coachingnya di Gratio loh. 2 triliun, berarti rendah hati sekali itu owner ya. Ownernya 2 triliun setahun di coaching di Gratio. Lalu kemudian menengah besar, menengah kecil, sampai yang imut, itu di coaching di Gratio. Di coaching itu bukan ini namanya bisnis workshop seminar. Coaching itu berarti punya bisnis coach. Pembimbingan, punya coach yang selama program kita 2 tahun ya, dibagi setahun pertama, tahun kedua. Nah, sebulan sekali ketemu dengan coachnya. Sekali ketemu 3 jam sesi doang, itu orang bayar invest sampai 70 juta sekali ketemu. Sekali ketemu, dan paymentnya basically ya untuk 2 tahun, setahun di depan, 2 tahun di depan gitu. Jadi Anda bisa bayangin, sekali ketemu programnya bisa hampir 1M, ada yang hampir 2M gitu ya, untuk bisa punya bisnis coach di Gratio. Nah, kali ini Anda belum ketemu bisnis coach di Gratio, Anda ketemunya master coach-nya, ya. Asik kan? Bisa ketemu begini rame-rame begitu ya dengan master coach-nya di Gratio. Nah, kalau bisnis coach-nya aja harganya segitu, bagaimana master coach-nya gitu kan ya? Oke. Nah, tapi saya udah nggak coaching lagi. Udah lama saya tidak coaching langsung klien karena saya mau bikin bisnis saya profitable dan autopilot. Jadi udah 195 tahun yang lalu saya udah nggak coaching klien langsung. Ya karena nggak boleh jadi Johnny the Kue Tiao Man terus, nggak boleh gitu ya. Bukan jadi coach, maksudnya Anda dan bisnis Anda terus yang masak kue tiao, nggak boleh. By the way, yang belum pernah nonton Johnny the Kue Tiao Man, cari di YouTube atau di internet ya. Johnny the Kue Tiao Man itu 7 menit video pendek, bisa banget mengubah hidup Anda. Oke, balik lagi. Berarti spesifikku ada 3 langkah, udah tahu? Udah ada 3 langkah tadi, oke? Dan ingat baik-baik cerita yang salon. Ibu salon pertama kali datang, apa yang terjadi? Ya sama, ibu salon. Saya mau semuanya, coach. Saya share lagi screen saya ya. Lihat, 3 langkahnya kita lakukan ulang lagi tapi secara cepat. Bisnis salon, ibu salon, coach. Saya mau ini coach. Saya mau bisnis saya cepat coach. Saya mau bisnis saya growth coach. Ya, oke Bu. Langkah pertama adalah bikin lingkaran-lingkaran Bu. Langkah pertama bikin lingkaran yang mungkin. Siapa? Wanita, pria, anak, mbaknya, gitu kan? Wah, banyak dia tulis. Oke, Bu, langkah keduanya apa, Bu? Langkah keduanya adalah Ibu harus coret semuanya, sisain yang 1. Lalu dia bingung, dia pengen semuanya. Tapi akhirnya di coaching sama coachnya, dia pilih wanita. Oke, langkah ketiga kalau gitu. Langkah ketiganya apa, Bu? Kita harus pilih wanita ini, tapi kita harus zoom in. Dia zoom in wanita ini. Mulai dari apa? Demografik, geografik, psikografik. Jadi dia kecilin terus. Dia cuma mau bilang pokoknya 5 km. Radius 5 km. Bu, wanita bekerja atau wanita ibu rumah tangga? Aduh, coach, itu sama aja lah, coach. Saya mau dua-duanya. Betul, tapi yang mana dulu yang ibu mau lebih fokus? Yang di rumah deh, Bu. Yang di rumah mungkin lebih punya waktu untuk ke salon segala macam. Oke, yang di rumah. Dia kecilin. Ibu rumah tangga yang di rumah, punya anak TK dan sebagainya. Terus akhirnya ketemulah ini. Ini dia sebut nama spesifikunya adalah macan ternak. Wow, apa nih macan ternak? Ternak. Ini bukan binatang, bukan. Macan ternak. Mami cantik antar anak. Nah, itu dia. Jadi dia targetnya adalah mami-mami cantik yang suka kecantikan, suka kesehatan, yang antar anaknya ke TK-nya, ke SD-nya, pakai mobil, dan sebagainya. Oke? So, dia udah tahu spesifikunya dan lihat apa yang terjadi.
salon ini ditugasin sama bisnis coach-nya. Bu, kalau gitu mulai sekarang Ibu cari bisnis yang spesifik hunya sama dengan 5 kilometer. 5 kilometer dari radius salon Ibu naik mobil kan ya? Iya naik mobil kok, saya disupirin. Oke, naik mobil Ibu cari Bu. Ternyata dia putar, seminggu dia ketemu. Ada satu gym, di mana gym itu pakai kaca besar banget. Dia turun dari mobil, dia lihat gymnya. Itu gymnya banyak ratusan macan ternak. Lagi ngapain? 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, lagi body combat, lagi yoga, waduh ini target market saya semua nih. Ini spesifik saya semua. Akhirnya apa yang terjadi? Diskusi sama coach-nya, dia approach pemilik ownernya gym tersebut dan dia bikin yang namanya strategic alliance. Artinya adalah Anda cari bisnis yang spesifik hunya sama tetapi tidak berantem, tidak kompetitor. Kan gym sama salon kan tidak saling bersaing. Lalu dia bikin program marketing, bikin program marketing di mana yang sudah ke gym selama sebulan, si Bapak Budi itu bikin surat, dibikinin sama si ibu salon ini, suratnya bagus, lalu tulis, Dear Jennifer, terima kasih ya sudah 1 bulan di gym saya. Sebagai appreciation, saya kasih voucher bisa gunting rambut, hair spa seharga 200.000 di salon ini. Nah, kira-kira Jennifer senang nggak yang di salon, yang di gym terima itu tanpa syarat loh. Senang nggak? Senang. Tiba-tiba banyak macan ternak datang ke salon dia. Lalu pertanyaannya yang punya gym bilang, gue untungnya apa? Saya kasih voucher, Bapak oke ya, vouchernya bisa 2 minggu nyobain kelasnya di Bapak gratis, seharga 250.000 misalnya. Berarti orang-orang yang kesal, oh iya sayang banget nih, tanpa syarat, gue bisa ikut ke gym yang itu. Ya bisa, gratis, 2 minggu gratis, cobain aja. Cobain, masing-masing tukeran leads, tukeran calon customer, gitu kan ya. Nah, itu salah satu strateginya, oke? Kalau digital online sekarang, online gimana? Online basically, wah asik banget kalau online. Nanti kita belajar relevant wear, langkah keduanya relevant wear. Nanti kita lihat tentang online relevant wear gitu ya, oke? Siap. So, nangkep ya semuanya ya, specific who. Nah, sekarang saya mau gunakan waktu cuma 3 menit. Anda praktekkan untuk produk atau jasa Anda atau bisnis Anda. Caranya gimana praktekinnya? Caranya adalah saya akan kasih Anda waktu 3 menit ya. Saya nggak pakai lagu, nggak usah pakai apa, nggak usah pakai video, biar Anda konsentrasi. Tetap nyalain video Anda pikirin 3 langkah tadi yang spesifik dulu. Ini baru langkah pertama loh, spesifik 3 menit aja, Anda lakukan 3. 1, bikin lingkaran-lingkaran siapa saja yang mungkin beli. 2, coret semuanya, ya, sisain 1. Ketiga adalah apa? Yang ketiga? Ketiga adalah Anda pastikan Anda zoom in sampai sedalam-dalamnya. Oke? Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Let's go. Ayo, let's go.
Nah, gimana Anda? Basically, apakah mudah gitu ya? Cuma dikasih waktu 3 menit. Ya, coba dulu 3 menit ini ya. Oke, 3 menit lagi diskusi. Ada kesulitan? Tidak mudah ya, memang. Pasti waktu kita bikin lingkarannya tidak mudah. Nyoretnya apalagi? Ya, ya nanti Anda akan, Coach boleh nggak 2? Boleh nggak 3? Atau Anda bikin lingkaran 5? Boleh 5 nggak? 5 tuh berarti semuanya gitu kan ya. Tapi boleh nggak 2? Kemungkinan boleh 2. Nah, itu banyak yang bilang susah juga ya, gitu kan? Iya. Dan makanya kenapa orang berani invest untuk 3 jam sesi dengan certified business coach gratis untuk brainstorming hal yang kayak gini, itu sampai investnya 70 juta sekali ketemu. Karena coach kita itu very high caliber gitu ya. Nah, jadi ini penting banget. Jangan lompat bikin marketing strategi dulu, bikin promosi apa, jangan. Langkah pertama dulu. Ya. By the way, saya mau sahabat-sahabat saya ada beberapa yang selebritis, yang artis yang kemarin juga datang ke finalis Miss Universe ya, siapa namanya, Nadine kemarin, Nadine sempat ikut, lalu Wulan Guritno juga sempat ikut. Ini kata tim saya ada Nafa, apakah Nafa Urbah ini ya? Kalau iya boleh sapa kita mungkin Nafa, sama banyak fans-fansnya, mungkin saya unmute sebentar. Nafa, apakah ada Nafa Urbah di sini? Halo Nafa, hai. Hai. Wah, luar biasa nggak kalian belajar tuh ditemenin sama Nafa tuh. Nafa Urbah, salah seorang fansnya juga, dan sekarang jadi sahabat dari Nafa ya. Baru sekali ikut nih. Wah, luar biasa. Kamu lagi nggak video lagi nggak on ya? Lagi nggak on suara aja. Ya, semua nikmati aja fotonya Nafa gitu ya. Guys, so you guys belajar 3 jam ke depan ditemenin sama Nafa. Nafa, thank you. Keep in touch ya Nafa ya. Of course, thank you so much Coach. God bless you. Siap. So, kita lanjut yuk. Kita lanjut lagi. Thank you Nafa, so excited bisa belajar sama-sama ya sama seorang Nafa Urbah, salah seorang aktris lah, luar biasa banget di Indonesia yang sangat kita hargai ya, punya orang-orang seperti mereka ini ya. So, nah artis juga atau aktris atau mau juga bangun bisnis, makanya kita belajar sama-sama seperti banyak sahabat-sahabat saya yang lain yang selebritis juga gitu. Yuk, kita lanjut sekarang. Let's go. Ya. Oke, semua fokus lagi ke Coach Anas G. Pauli, jangan ke Nafa Urbah Pauli, jangan ya. Ya, Anas G. Pauli dulu ya. Semuanya apa? Kak, ya Kak, wah, minta tanda tangan Kak. Ntar dulu kita belajar marketing dulu gitu ya. Oke, ya, let's go. Kita belajar lagi. Itu langkah pertamanya. Tapi Coach Anas mau ingetin lagi semuanya bahwa jangan underestimate langkah pertama. Ini tips pentingnya. Jangan, sekali lagi, jangan pindah ke langkah kedua, langkah ketiga, sampai langkah keenam. Jangan pindah dulu, kalau enggak tajam banget di langkah pertama. Karena Anda nanti buang waktu, buang energi, buang uang. Oke? Berapa banyak dari kita melakukan advertising, iklan, segala macam, enggak jelas spesifik yang pertamanya dulu, spesifik who. Nah, bicara mengenai spesifik who, saya mau bagikan satu hal yang penting banget ini, tentang who. Jadi kita sebagai pemilik bisnis, ya, ini bukan tentang marketing, tapi ini tentang pemilik bisnis, ya, tentang entrepreneurs. You don't really build a business. Sebenarnya kita itu nggak bangun sebuah bisnis. You build the people, the right super team, then that who build your business. Jadi artinya ngomongin spesifik who nggak cuma soal marketing, tapi juga soal bagaimana cari tim yang tepat, tim member yang tepat, sehingga mereka jadi super team dan bisa bangun tim Anda. Oke? Itu, saya mau bagikan itu. Nah, the most important task of a business owner, tugas utama pemilik bisnis is not what decision, bukan decision what, apa strateginya, apa ininya, bukan, but more into who decision. Siapa yang saya rekrut, siapa yang akan saya angkat, siapa yang akan saya ajak brainstorming. Karena the right who, orang yang tepat, will then help business owner on what strategies and how execution. Orang yang tepat, spesifik who yang tepat akan bantu pemilik bisnis Anda dan saya on the what strategi. Strategi apa yang harus diterapin dan how, eksekusi how, bagaimana caranya melakukan eksekusi implementation-nya. Jadi semua lagi balik ke spesifik who. Tapi ini bukan soal marketing. Kalau ini tentang bisnis kita secara helikopter view. Ya, kenapa saya bagikan ini? Saya cuma mau kasih tahu Anda di Gratio, salah satu bisnis saya yang lain. Anda kalau mau dapat spesifik who, orang yang tepat, selama ini hard eating, makan hati. Spesifik who-nya Anda bisa pakai ini nih. Namanya Fraxor Psychology Assessment System.
Jadi ini software, ya Anda invest punya software sekali, ini keren banget. Kenapa? Anda bisa ngetes attitude test. Attitude test itu adalah sikap perilaku dari calon customer, dari calon karyawan Anda. Berapa banyak dari kita kan hard eating kan, makan hati karena salah rekrut karyawan, pasang iklan sana sini, iklan lowongan yang datang, aduh orang-orangnya payah-payah, jauh di bawah standar kita. Tapi kita perlu rekrut, akhirnya kita rekrut, tapi nggak tahu cara rekrutmennya. Nah ini ada software bisa ngebaca sikapnya. Apa sih yang dibaca? Orang ngisi cuma 15 menit. 15 menit. Dan ini standar internasional, 15 menit. Anda bisa baca. Satu, dia D-nya, drive-nya tinggi apa enggak? Orang ini drive-nya tinggi apa enggak? Kelihatan apakah di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Cuma 15 menit tes loh, 24 pertanyaan standar gitu ya. Lalu kemudian kedua, Anda bisa lihat orang ini influence-nya, communication-nya jago apa enggak? Di atas rata-rata apa di bawah rata-rata? Orang ini S-nya steady, berarti Anda bisa tahu orang ini kemungkinan loyal bekerja sama Anda atau loncat-loncat kutu loncat. Kelihatan di situ. Yang C adalah orang ini compliance, orang ini detail atau enggak. Orang ini detail nggak atau slonong boy. Itu kelihatan. 4 karakteristik manusia Anda bisa baca pakai software ini. Jadinya Anda nggak salah rekrut gitu kan ya. Nah itu baru satu. Ada caranya gimana, kelebihannya, apa yang harus diiniin. Anda bisa lihat semua nanti. Itu cara tesnya. Itu baru satu. Di software ini ada 3. Ada aptitude test. Gaya bekerjanya gimana ya. Nah ini software basically baca 3 dimensi tentang spesifik karyawan yang Anda mau rekrut. Ada di salah satu bisnis saya namanya Frexor ya. Lalu ini udah dites 35.000 lebih karyawan setiap tahun. Setiap tahun ini selalu dites ke 35.000 lebih karyawan, calon-calon kandidat dari klien-klien Gratio. Jadi ini akurat banget, akurasinya bahkan kita berani bilang 100%. Anda bisa baca orang, tidak salah rekrut orang. Oke? Siap. So, itu basically saya kasih tahu Anda spesifik kalau diaplikasikan di bisnis kita, bukan di marketing, di bisnis kita ya. Jadi buat Anda yang merasa mau software ini nanti udah tanya aja. Time, energy, and money. Time, energy, and money. Udahlah. Pakai money Anda, beli sesuatu yang bermanfaat biar bisa menghemat waktu Anda. Kalau nggak Anda salah rekrut orang, hard eating, makan hati. Betul ya? Oke, kita lanjut sekarang. Setelah langkah pertama, kita masuk langkah kedua. Langkah keduanya adalah relevant where. Jadi burungnya udah jelas, kita udah tahu burungnya kan, burungnya ini di mana. Jadi burungnya udah jelas, yang warna hitam, ada garis merahnya, matanya belok, lalu kemudian buntutnya ada kuning. Udah kan jelas banget. Oke, burungnya begitu. Dulu sebelum Anda tahu spesifik semua burung Anda tembakin. Pelurunya terbatas, kita tembakin semuanya. Ya nggak kena, nggak banyak kena. Buang duit akhirnya, gitu kan ya. Jadi akhirnya apa yang harus kita lakukan adalah kita akan melakukan yang ini ada yang nanya harga softwarenya berapa segala macam ya nanti di belakang aja ya. Kalau Anda merasa perlu beli ini, menurut saya sih harus setiap bisnis minimum beli 1 softwarenya. Saya bukan jualan software, saya cuma kasih tahu ada terbuka kesempatan belajar dari pengalaman orang lain biar Anda nggak salah rekrut orang gitu loh. Ya, oke nanti aja di belakang Anda bisa lihat. Nah, terus sekarang kita balik lagi relevant where. Burungnya udah jelas. Sekarang kita diam dulu, kita lihat burungnya. Burung yang kayak gitu tuh ada di mana sih? Ternyata begitu Anda perhatikan, burung yang hitam, ada garis merah, buntutnya ada kuning, matanya belok, itu selalu hinggapnya di pohon yang satu itu. Pohon itu terus dan banyak banget burung yang sama ada di pohon yang sama. Sekarang pertanyaannya, dengan peluru yang terbatas, kalau kita tembakin ke pohon yang sama, di mana banyak burung, kita beram dan lebih kemungkinan kena banyak nggak? Lebih kemungkinan kena banyak. Karena time, energi, and money kita terbatas. Betul ya? Berarti sekarang kita ngomongin relevant where. Relevant where adalah di mana spesifik kita itu ngumpul. Oke? Kita ngomongin itu. Yuk, kita ngomongin langkah kedua. Di mana relevant where atau spesifik Anda ini basically ada di mana gitu ya. Jadi basically di mana mereka berada di mana? Ada di dunia baik-baik, ada offline ya, ingat ya, offline and online. Nah, sekarang saya kasih contoh
cantik yang salon udah, Coach Yohanes sudah kasih contoh. Karena dia tahu yang di offline tadi, dia tahu bahwa oh ternyata itu burung-burung saya, macan ternak tadi adanya di gym. Dia akan bikin strategi promotion yang namanya kalau di Gratium kita sebutnya strategic alliance, sehingga mereka bisa saling tukeran leads. Itu salah satunya, oke? Nah, kalau yang di online gimana gitu kan? Yang di online itu gimana? Yang di online saya bagikan ke Anda yang di online itu keren banget. Kalau kita mau ke online, misalnya kita tahu, contoh marketplace dulu deh. Kan nggak semua marketplace harus kita kuasai. Kalau menurut saya enggak. Karena time, energi, and money kita terbatas. Betul ya? Berarti kalau marketplace misalnya, kita mau gimana? Kita nggak bisa, karena Shopee itu spesifiknya beda sama yang namanya Tokopedia. Sedikit beda sama namanya yang namanya Lazada. Betul ya? Anda bisa lihat itu. Jadi, Anda harus milih yang mana dulu, burung-burung saya itu banyak di mana. Gitu. Oke, misalnya Anda pilih Tokopedia. Oke, siap. Itu dulu ke situ. Relevant where. Atau online apalagi? Oh iya ya, sosial media tuh. Orang sekarang ini jalan-jalan nggak cuma ke mall, tetapi ke mall virtual. Which is adanya di mana? Sosial media. Berarti kalau gitu sosial media yang mana ya? Kan Anda nggak bisa menguasai semuanya dulu. Anda harus milih. Apakah spesifik who Anda itu ada di Instagram? Ataukah spesifik who Anda adanya di TikTok? Apakah adanya di Facebook? Jangan-jangan adanya di Facebook, bukan di Instagram, dan sebagainya, dan sebagainya. Oke? Jadi Anda harus milih relevant where dulu. Contoh, bisnis salon tadi, dia tahu relevant where-nya, jadi dia bisa seperti itu. Oke? Right? Jadi untuk relevant where Anda mulai mengerti sekarang, oke, kalau gitu saya nggak bisa semua alam semesta, nggak bisa. Anda harus milih dulu. Kenapa kok harus milih coach? Karena terbatas. Sekali lagi kita kan terbatas. Time, energi kita terbatas. Ya, contoh nih, salah satu lagi ini contoh cerita offline ya yang menarik banget tentang mesin gergaji tadi. Mesin gergaji. Kalau jewelry distributor, basically salah satu cerita saya tadi dia milih, oh saya mau jualan jewelry saya, di mana ya? Oke, kalau gitu kayaknya Instagram. Kalau TikTok mungkin belum, kalau Facebook mungkin belum. Saya kuasai Instagram. Dia kuasai Instagram. Kalau yang mesin gergaji, Anda bayangin salah satu klien Gratio, ini buat bisnis yang B2B. Oh ini penting banget ya, ini penting banget. Buat yang B2B, business to business, tips saya adalah, yang Anda bukan B2C, bukan business to customer. Tips saya adalah, kan B2B itu di atas ya, ada prinsipal turun ke distributor, ke supplier, ke outlet, apa baru ke end user. Ini tips saya buat yang B2B. Kalau bisnis Anda mau maju luar biasa, Anda prinsipal memang iya, tapi turun berpikir sampai ke end user dulu. Tapi kok saya nggak jualan ke sana? Iya, paham. Tapi berpikir marketing strategi ke end user dulu. Spesifik who Anda itu end user, bukan toko, bukan distributornya, bukan, end user dulu. Contoh, distributor B2B mesin gergaji, klien kita mesin gergaji, dia import dari China, dia kasih merek, dan ini cukup besar di Indonesia, apa yang terjadi? Dia ngomongin relevant where nih ya, udah spesifik who-nya udah jelas. Apa spesifik who-nya? Ternyata mas-mas yang ada di Kalimantan, Sulawesi sana, yang independen gergajijer. Jadi orang yang menggergaji gitu ya, independen dia. Nah pertanyaannya, orang-orang yang independen itu dibayar sama orang, sama perusahaan segala macam untuk gergaji kayu, pohon dan sebagainya. Belinya di mana? Belinya, kalau dia pikir, oh saya kan B2B, berarti saya mikirin toko mana yang saya mau pasarin. No, loncat turun ke B2B ke bawah, end user. Dia udah tahu nih, mas-mas yang di secondary city, ya di Kalimantan, Sulawesi, yang punya gergaji dan mesin gergaji sendiri. Itu target market saya, itu spesifik saya, Coach Yohanes. Oke, kalau gitu kita mulai berpikir marketing strategi. Singkat cerita loncat, dia sampai ke how. Apa yang terjadi? Itu mas-mas yang dari secondary city, dari kota-kota yang secondary, mau beli mesin gergajinya ke kota utama. Untuk ke kota utama dia naik apa? Dia naik bis antar kota. Belum bisa tuh delivery dari mana, dari Tokopedia kemana ke secondary, nggak bisa. Dia naik bis antar kota. Dia bikin marketing strategi dengan bis antar kota. Dia bikin poster. Posternya luar biasa, yaitu ada wanita pegang mesin gergaji, lalu bentuk posisi tubuhnya begini, gitu, kira-kira begitulah ya. Terus ada mereknya dia, dan dia kasih tahu satu kelebihannya doang. Bayangin mas-mas dari secondary city, ya kuota kan terbatas. Lihat YouTube sebentar kuota habis, mau Facebook apa habis, dia akhirnya bengong kan, bengong dia liatin poster. Posternya dia liatin 2 jam sampai 1,5 jam ngeliatin itu poster kan, kemungkinan dia liatin itu poster kan, ya kan, dia liatin imajinasi apa gitu kan, oh itu mesin, kok ini gue lagi mau beli mesin gergaji, ini merek apa ya, dia baru tahu.
Ya, terus setelah 1,5 jam dia turun ke terminal, dia mesti naik angkutan kota. Dia udah kerja sama lagi dengan angkutan kota, dengan poster wanita yang sedikit beda, tapi posisinya sama, ngek gitu kan ya. Terus kemudian itu lihat 1,5 jam. Si Mas dari secondary city lihat 1,5 jam. Oh, ini kok wanitanya beda. Oh, mereknya kok ini. Oh, ini gergaji bagus juga ya. Pertanyaan saya begitu dia sampai ke tokonya, spesifik who ini mau beli mesin gergaji dan mau beli gergajinya, nanyanya siapa? Nanyanya merek mana? Merek bapak ini. Merek bapak ini dan tahu apa yang terjadi. Dia bikin consumer promo untuk pull dan trade promo untuk push. Apa yang terjadi? Dalam setahun doang omset naik ratusan %. Dan dia bilang, coach, kenapa? Sejak punya bisnis coach di Gratio, berpikirnya pakai end user. Langkah pertama spesifik who. Langkah kedua relevant where. Karena where spesifikku Anda ada di mana? Di angkutan antar kota, di bis antar kota, di angkot. Akhirnya dia bikin marketing strategi yang bagus. Jangan semuanya TV. Oh, sekarang sosial media, digital marketing. Belum tentu. Spesifik who Anda dulu. Ya, oke. By the way, kalau digital marketing itu lebih mudah lagi. Saya punya bisnis satu yang digital marketing. Kita bantu basically, kita juga melakukan digital marketing. Anda bisa ketemunya mungkin salah satunya digital marketing, ya kan? Betul ya? Oke, so kita ajarkan, kita lakukan ke klien-klien kita dan bisnis kita. Jadi langkah keduanya adalah tentang ini tadi ya, specific who dan relevant where. Nah, sebelum saya melangkah ketiga, by the way tadi saya diingetin sama tim buat Nafa Urba kalau mau connect sama saya, mungkin nanti tim bisa kasih tahu my personal WhatsApp ya, biar nanti bisa WhatsApp-WhatsAppan sama Nafa gitu ya. Mungkin tim ada yang bisa personal chat saja sama Nafa Urbah gitu, biar kalau beliau mungkin mau tanya-tanya, go ahead silakan. Ya kemarin Wulan Guritno, kemarin Nadine juga gitu ya. Kita bantu siapapun, mau dari bisnis yang imut pun juga kita bantu. Jadi tim mungkin ada yang bisa private chat ke Nafa, kasih aja nomor WhatsApp pribadi saya buat Nafa ya. Oke, siap. Let's go. Yuk kita lanjut. Nah, kita lanjut berikutnya adalah setelah relevant where. Langkah kedua, relevant where. Itu gimana nih? Setelah kita tahu relevant where. Tadi ini banyak ya, di online saya nggak bisa jelasin banyak karena di online, di Gratio kita ngajarin klien-klien kita juga untuk bisa menguasai online. Karena banyak alam semesta. Tadi misalnya, oh coach, di Google coach, orang kan udah nyari coach di Google. Iya, nyari di Google. Itu gimana? Ada klien kita yang punya bisnis apa? Bisnis sepatu tapi bukan yang merek terbesar itu, tapi sepatu yang dia mulai bikin custom sepatu. Lalu dia bilang begini, coach, saya mau orang yang cari sepatu itu bisa dapat saya punya muncul di halaman pertama Google, coach. Oh iya itu. Ya, kita tahu nama ilmunya adalah SEO, Search Engine Optimization. Betul ya? Berarti dari 10 link yang ada di Google, dari 10 link yang ada di halaman pertama Google, mesin pencari terbesar di dunia, namanya Google, ada satu link tuh punya kita kalau bisa. Namanya SEO. Nah di Gratio, kita udah nggak ngajarin lagi SEO. Kita ngajarinnya SED. Apa itu SED? Search Engine Domination. Jadi artinya 10 link yang muncul di halaman pertama Google, 10 link yang muncul di halaman pertama Google, itu nggak cuma satu linknya kita. Linknya kita bisa 3, bisa 4, bisa 6 tuh link kita semua. Coba bayangin kalau kita menguasai itu. Betapa calon customer akan langsung klik link kita dan credibility-nya tinggi. Nah, gimana cara bikinnya? Itu another digital marketing strategi. Ini kita lagi ngomongin marketing strategi secara 360 derajat keseluruhan gitu ya. Oke, siap? So, jadi ingat specific who, yang kedua adalah relevant where. Relevant where ada dua dunia, offline dan online. Coach Yohana sudah kasih contoh yang offline, ya beberapa contoh yang nyentrik luar biasa dari klien-klien kita, dan ada contoh online. Kalau online, Anda harus kuasai strategi-strategi digital marketing online. Di Gratio kita juga bagikan, dan itu topik yang lain, workshop yang lain, kita lagi mau ngomongin marketing strategi secara overall dulu ya. Oke, lanjut. Setelah Anda tahu relevant where, ini Anda udah kuasai namanya dunia awareness. Awareness itu orang sudah tahu. Orang udah tahu siapa produk Anda tuh apa, bisnis Anda tuh apa gitu ya, orang udah tahu. Nah, lanjut kita step kedua besar, dan ini langkah ketiga untuk bisa punya marketing harus bisa kuasai. Yang ketiga, mulai bentuk perception. Ingat ya, TK-nya marketing adalah perception is reality.
Your perception is your reality. Oke? Jadi gimana caranya untuk bisa bangun perception yang bagus? Perhatikan langkah ketiganya adalah beyond what. Beyond produk atau jasa Anda, tapi Anda harus di atasnya dari produk atau jasa Anda, di luarnya dari produk atau jasa Anda. Saya kasih contoh nyata ya. Oke? Ada emotional, ada functional. Oke? Ada emotional, ada functional. Ya. Saya mau kasih contoh Anda nyata dulu ya. Anda tahu kenapa es krim yang tadi, yang 10 tahun digedein, diiklanin, tapi kok nggak naik-naik, cuma 3% kontribusi. Tapi begitu kita ubah, pakai 6 step marketing strategi ini, ya dengan saya simpelin sekarang, ini basically omset naik 350%. Kenapa? Begini. Jadi ternyata pesan saya buat Anda semua adalah Anda harus stop jualan produk atau jasa Anda. Stop. Anda punya restoran, Anda punya barang, Anda punya produk, Anda punya jasa, spa, atau apa. Stop jualan produk atau jasa Anda. Loh, kalau gitu jualan apa? Gitu kan? Jualan persepsi tentang produk atau jasa Anda. Naik kelas sekarang. Kita mau naik kelas ya. Kita mau jualan persepsi. Jangan jualan what, jualan beyond dari what. Nah, apa beyond dari what? Contoh, es krim tadi, tahukah Anda begitu saya tahu Yummy Mami, mami-mami yang masih yummy, saya keluar dari kantor saya datengin tempat spesifik who saya berada. Which is saya datang ke rumah-rumah, tentu dengan izin dan sebagainya, saya datang ke rumah-rumah, lalu yang saya lakukan adalah saya ngobrol sama spesifik who. Tips yang mahal buat Anda kalau Anda pengen tahu, saya produknya ini coach, bagaimana saya bisa jualan beyond what, jualan persepsi? Jawabannya bukan di Anda. Jawabannya ada di spesifik who Anda. Berarti Anda harus ngobrol dengan yang namanya spesifik who Anda. Saya keluar ke rumah-rumah ngobrol sama mami-mami yang masih yummy itu, saya ngobrolnya waktu suaminya nggak ada di rumah. Ya iyalah kan jam kantor gitu ya. Jadi saya ngobrol, saya tanya, perhatikan cara saya ngobrol, perhatikan ini, lihat konteksnya, jangan lihat kontennya. Ngobrol biasa, Bu, ya saya dari Unilever begini-begini, saya lagi ada survei begini-begini. Ya mau tanya Bu, kalau Ibu, apa sih satu hal yang paling penting di hidup Ibu? Tahu nggak? 100% wanita yang sudah menikah dan punya anak, jawabnya, satu hal yang paling penting di hidup ibu adalah anak. Oke, anak. Kita tanya suami nomor berapa? Suami nomor 7, prioritas ke-7 suami. Oh wow, luar biasa Bu. Suami ke-7 iya. Dan dia bilang, Pak, kalau suami penghasilannya lebih rendah dari saya, tambahin 0 di belakang. Prioritas ke-70. Wow, luar biasa. Jadi suami-suami income harus di atas dari istri. Kalau nggak turun dari 7 jadi ke-70 prioritasnya. Tapi buat ibu, prioritas utamanya siapa? Anak. Terus kita tanya, kenapa kok anak? Dia ngobrol, oke. Apa yang ada yang problem apa atau ada masalah apa sama anak sekarang ini Bu? Jawabannya hampir sama. Iya Mas, iya Pak. Anak saya semakin gede dulu ya, kan selalu sama saya gitu. Alam semesta saya itu anak. Tapi belakangan ini anak-anak saya itu udah mulai jarang pulang sekolah. Saya nanya, "Nak, kamu gimana di sekolah tadi?" Kan aku cuma nganterin tapi kan nggak bisa ikutin terus kan, aku ngerjain yang lain dan sebagainya ya di rumah dan sebagainya. Begitu pulang makin gede dia begitu pulang, "Gimana di sekolah?" Dulu waktu kecil dia cerita, "Di sekolah aku ketemu Mary, aku ketemu Susi, aku gini-gini." Wah seneng banget dengarnya gitu kan ya. Tapi semakin dia gede, itu Yummy Mami punya anak, udah jawabnya apa? "Nah gimana kamu tadi sekolah Nak?" Di sekolah Nak, sama sama kemarin mah, sama sama kemarin, buset, dia kagak ceritain lagi. Sama kemarin. Abis itu dia ambil iPad, dia ambil handphone, dia main PS, dia main game. Aku ngeliatinnya, Pak, aduh pengen banget liatin hidupnya dia tuh gimana, tapi dia udah punya dunia sendiri, Pak. Oke. Jadi kenapa ya? Ya, jadi saya pengen gitu loh. Pengen, ingat, saya ingin. Lihat, tangkap baik-baik. Beyond what adalah Anda belajar mendengar. Keluar dari sepatu Anda sebagai pemilik bisnis Anda, harus di sepatunya. Saya ngomong hal yang penting banget ini. Keluar dari sepatu Anda, dan Anda harus ada di sepatunya spesifik who Anda. Jangan pernah bikin marketing strategi pakai sepatu Anda, pakai kacamata Anda. Kenapa? Karena Anda bukanlah customer Anda. Ulangi. Anda bukanlah customer Anda. Kesalahan kenapa marketing strategi nggak nyambung, nggak berhasil dan sebagainya, karena pemilik bisnisnya bikin, marketing manajernya bikin, pakai sepatunya dia. No, Anda bukan customer Anda.
Berarti Anda harus keluar dari sepatu Anda, Anda harus keluar dari kacamata Anda. Di sepatunya spesifik Anda. Makanya kenapa naik 350% dalam setahun? Kenapa? Makanya klien-klien kita bisa naik 200%, bisa naik 1000%, bahkan bisa naik 50% dan sebagainya. Karena keluar dari sepatunya si pemilik bisnis. Dan mulai mikir. Contoh di es krim literan ini. Si ibu tadi baru kasih tahu satu hal yang penting. Apa yang saya tangkap? Yang saya tangkap adalah, ingat ya, paling enak jualan, saya pengen tanya Anda, yuk. Anda jawab di chat. Paling enak jualan itu kebutuhan atau keinginan? Ayo coba lihat. Needs atau want? Paling enak, paling cepat laku, kebutuhan. Ada yang jawab keinginan. Kebutuhan, needs. Ya, campur-campur nih ya, kebanyakan kebutuhan. Karena kebutuhan kan kita nggak perlu ngapa-ngapain, orang pasti beli. Kesannya kebutuhan. No, menurut saya salah kebutuhan. Paling enak jualan adalah keinginan. Keinginan. Kenapa? Karena kalau kebutuhan, maka apa yang terjadi kalau kebutuhan? Tetangga sebelah buka toko yang sama, di sebelah sana buka toko yang sama atau bisnis yang sama, kan kebutuhan. Ya udah, yang dipilih sama customer yang mana? Yang harganya paling murah dan terjadilah perang harga. Betul? Tetapi kalau Anda bisa bikin kebutuhan, ingat ya, kuncinya ini. Anda bisa bikin kebutuhan, tetapi menjadi keinginan, boom, luar biasa. Contoh, kalau di pria, mungkin aksesoris, jam tangan lah. Jam tangan harga berapa yang benar-benar jam tangan biasa nih kalau kebutuhan ya. Jam tangan tuh fungsinya buat apa sih? Buat ngapain? Buat ngelihat waktu kan? Betul ya? So, pertanyaannya adalah, berapa harga jam tangan yang buat ngelihat waktu tok? Yang buat ngelihat waktu. Berapa harganya yang rata-rata tapi udah bisa lihat waktu? Coba jawab di chat. Saya pengen lihat Anda. Coba. Kebutuhan 550.000, 3 juta ya kan, bisa kan? 50.000, 10.000 bisa. Betul ya, Anda akan belajar marketing dalam banget nih. Lihat ini, 1.026.000. Ya entah kenapa jadi 26.000, kok tepat banget angkanya gitu ya. Ya intinya 50.000 aja bisa. Tapi by the way saya mau intermezzo sedikit. Jawaban Anda menentukan persepsi orang tentang sosial ekonomi kelas Anda. Hati-hati berarti. Ya, oke, enggak lah bercanda ya. Tapi 100.000 bisa nggak? 100.000, 100.000, tetangga sebelah jualan 90.000, 95.000, 85.000, akhirnya perang harga. Tapi ada satu merek yang luar biasa. Saya sebut yang umum aja ya. Namanya Rolex. Jam tangan namanya Rolex. Rolex itu orang mau beli Rolex itu nggak bisa, punya duit pun nggak bisa beli Rolex. Rolex yang terbagus dan bagus gitu ya, bukan Rolex yang ada di butik. Rolex yang bagus. Kalau Rolex yang ada di butik biasanya bukan dicari orang gitu. Nah, Rolex itu punya marketing strategi, bilangnya apa? Pelajari ini, lihat. Dia nggak bilang, kami adalah, perhatikan ini, kami adalah jam tangan yang paling tepat waktu sedunia. Dia nggak pernah bilang begitu. Walaupun dia begitu, tapi dia nggak pernah bilang begitu. Apa marketing strateginya? Ke spesifik who-nya. There is an achievement in every Rolex. Ada pencapaian di setiap Rolex. Wow, orang-orang yang punya pencapaian tertentu dalam umur hidupnya, dia mungkin udah 35, 40, dia mencapai, wah, saya pengen beli jam tangan, jangan yang ece-ece nih. Wah, iya Rolex, karena ada achievement. Waktu dia mau cari, nggak ada. Di toko nggak ada. Ini hanya untuk orang-orang yang punya achievement dalam hidupnya. Kalau lu nggak punya achievement, nggak usah beli gua. Ya selain yang nggak punya achievement, nggak punya duit buat beli. Si lihat, belajar dari Rolex. Kalau wanita apa? Wanita, tas. Tas itu fungsinya buat apa? Kebutuhannya buat apa tas itu? Buat naruh barang, naruh handphone, naruh lipstick gitu kan? Pertanyaannya, kalau tas yang normal aja bisa buat fungsinya, itu berapa harganya? 500.000, 100.000 juga bisa, betul kan? Tapi kenapa ada brand yang mereknya Hermes gitu kan? Hermes gitu kan? Kenapa Hermes ya? Bacanya Hermes gitu ya. Hermes apa Hermes ya? Hermes ya. Kenapa kok bisa harganya ratusan juta? Kenapa gitu? Ratusan juta, padahal dari kulit biasa gitu, kulit sapi biasa. Di Indonesia banyak sapi, tapi kok ini bisa ratusan juta gitu ya? Betul nggak sih? Kenapa? Karena dia jual keinginan. Keinginan. Tadi jam tangan, di atasnya Rolex, ada lagi, di atas langit ada langit. Ada Patek Philippe, lebih mahal lagi. Ada Audemars Piguet, yang bahasanya makin susah dibaca. Ada Richard Mille, Anda bayangin Richard Mille, itu harganya bisa double miliar, bisa 3 miliar, bisa 2 miliar, jam tangan tok gitu. Ya, bayangin gitu kan.
Jadi poinnya adalah, ayo mulai sekarang belajar perception. Nah, balik lagi, kenapa kita begitu? Karena kita mulai masuk ke dunia yang langkah ketiga, beyond what. Jadi beyond what ini adalah stop jualan produk atau jasa Anda. Dalam kasus yang saya ceritakan, kita stop jualan yang namanya es krim literan. Kita stop. Tahukah Anda yang kita jual? Kita balik ke Unilever, kita presentation ke board of director waktu itu, dan kita bilang, kita mau stop jualan es krim literan. Semua bingung, wah ini gila nih orang nih, gokil, abis ketemu Yami Mami dia gila, kayaknya gitu kan ya. Tapi ternyata saya dan semua tim kita bilang, kita mau jualan bukan es krim literan, perhatikan ini, tapi kita mau jual sebuah alat, di mana alat ini kalau ibu beli, bisa punya waktu 10-15 menit connect sama anak ibu dan dengar cerita hidupnya. Sebegitunya. Kita nggak jualan es krim lagi. Jadi iklannya yang kita bikin, habis itu how-nya kita bikin iklannya. Iklannya ada seorang anak ya lagi di meja belajar, lagi bikin PR, lalu kemudian ada kucing lewat. Kucing tuh petnya, mainannya ya. Tadinya di awal kita pengen ada doggy lewat. Doggy kan lucu gitu. Tapi kan kita basically doggy nanti haram gitu ya. Jadi basically ganti kucing. Bahkan tadinya babi di rumah kan nggak cucuk, nggak locok. Masa ada babi di rumah gitu? Jadi kucing lewat. Lalu anaknya bilang begini, mama bilang aku harus belajar dulu baru boleh main. Ada gambar anak lagi bikin PR di meja belajar ya. By the way ingat ya, harus connect sama customer di sepatunya customer. Kalau Anda lihat iklan yang anak lagi bikin PR di meja belajar, itu nggak relevan. Kenapa? Karena anak-anak di Indonesia bikin PR kebanyakan di meja makan. Kok nggak di meja belajar? Enggak. Kalau Anda lihat iklannya meja belajar, kemungkinan itu iklan meja belajar Olimpik, pik. Nah, gitu kan. Karena dia mau jualan meja belajar gitu. Dan di meja makan. Kucing lewat, mama bilang aku harus belajar dulu, baru boleh main. Dia ngomong sama kucingnya begitu. Pertanyaannya sampai sini. Ibu-ibu mana yang tidak mau punya anak seperti itu? Betul? Betul ya? And then kemudian zoom out, ibunya lagi di dapur. Lalu tiba-tiba dia lihat anaknya nggak main tapi bikin PR. Ibu senang, ibu buka freezer, dia ambil cup es krim literan Walls, lalu itu iklannya cuma sebentar yang bilang tentang es krim. Baru es krim Walls 2 in 1, mengandung semua manfaat susu. Udah cuma 3 detik. Habis itu gambarnya si ibu lagi scooping anaknya, lalu anaknya makan dan cerita sama ibunya di meja makan. Pertanyaannya, bukankah itu keinginan spesifik who yang kita mau sasar? Dan apa yang terjadi? Semua ibu-ibu yang tadinya nggak pernah beli es krim literan, ke supermarket, ke pasar becek, ke mana-mana, ke supermarket independen, ke mana-mana, mencari es krim literan. Growth naik 350%, artinya itu 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ya, oke, sama. Deterjen juga sama kalau ceritanya. Kalau saya ceritain deterjen, jualan deterjen, wah itu kalau ceritanya panjang dan lebar. Tapi intinya, jangan pernah pikir produk atau jasa Anda komoditas. Jangan. Komoditas bisa dibikin beyond what. Oke? Bisa dibikin beyond what. Contoh klasiknya yang sering saya bagikan adalah sama 200 tahun yang lalu saya dipercaya pegang untuk bisnis deterjen, tapi se-Asia Tenggara, Dan apa yang terjadi? Deterjen kan itu kan komoditas. Ibu-ibu itu pokoknya nyuci, ya, khususnya ibu-ibu yang nyuci sendiri, itu beli deterjen, kalau dia nyucinya kecepet aja, kenceng aja, kuat aja, itu bersih kok. Tapi lihat, merek ini, waktu saya dipercaya pegang merek ini untuk se-Asia Tenggara, ya, merek ini adalah merek untuk deterjen, tapi iklannya selama ini puluhan tahun bilangnya apa? Rinso membersihkan paling bersih, ya kan? Lihat nggak? Anda tahu ya merek ini ya? Saya sebutin merek di sini biar kita semua sama-sama belajar. Iya, tapi saya pegang se-Asia Tenggara waktu itu. Nah, Rinso dari dulu tuh bilang kita membersihkan paling bersih. Saya bersihkan paling bersih. Which is bagus. Akhirnya bisnis itu waktu itu udah sampai 1 triliun buat Indonesia doang. 1 triliun, ya 1 triliun untuk Indonesia doang loh. Ya, bayangin se-Asia Tenggara. Nah, tapi waktu itu tugas saya adalah Rinso lagi diserang sama bawah sama Daya. Daya jauh lebih murah, lalu bilang pakai Daya, lupakan yang lain. Ingat itu ya? Ini 200 tahun yang lalu, saya nggak tahu sekarang. Jadi ibu-ibu yang pakai Rinso mulai lihat kenapa nggak pakai Daya aja. Terus di atas ada attack dari Jepang bilang, oh gue lebih keren, lebih bagus teknologi Jepang, gue lebih bersih dari Rinso. Jadi Rinso ini bisnisnya lagi diserang dari bawah dan diserang dari atas. Di titik itulah saya diminta untuk pegang Rinso se-Asia Tenggara. Dan apa yang terjadi? Tetap langkah pertamanya spesifik who. Basic banget spesifik who-nya siapa? Ibu-ibu piramid bawah yang masih mencuci sendiri.
Lalu kedua, relevant where. Mereka ada di mana? Oh, saya keluar dari kantor saya, terbang kemana-mana, ke Ho Chi Minh, Vietnam, terbang ke Bangkok, Thailand, bahkan ke Mumbai, India, terbang ke kota-kota secondary city di Indonesia, dan saya ngobrol sama spesifik who, karena saya bukan customer-nya Rinso. Dan apa yang terjadi? Saya bahkan sampai nyuci bareng sama ibu-ibu yang ada di Ho Chi Minh, Vietnam, Bangkok, Mumbai. Nyuci bareng. Dan kita ketemu satu customer insight. Customer insight itu adalah keinginan yang ada di dalam yang nggak bisa keluar kebaca kalau Anda nggak ngobrol. Dan ternyata customer insight ibu itu bilang apa? Oh iya, kenapa sih ibu ganti ke yang lebih murah? Iya mas, itu tentu kalau di Thailand dia pakai bahasa Thailand, saya ada interpreternya ya, sawadikap gitu-gitu ya. Tapi dia intinya terjemahannya adalah ya saya cari yang lebih murah. Kenapa? Selisih antara Rinso sama merek yang lebih murah itu bisa 2 hari buat lauk-lauk keluarga saya mas. Loh terus nyucinya nggak bersih dong Bu? Bersih, siapa bilang? Kunci bersih adalah mas, the power of ngucek kata dia. Oh oke, the power of ngucek. Bayangin kalau di atas kita tetap bilang Rinso membersihkan paling bersih. And then kemudian orang-orang yang pakai bilang sebenarnya kucekan gue yang bersihin, gitu kan? Terus nyambung nggak? Nggak nyambung. Akhirnya sama. Kita stop jualan deterjen. Dan itu pertama kalinya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Kita ganti beyond what. Kita nggak jualan deterjen lagi. Deterjen itu komoditas. Kita jualan di atasnya deterjen. Apa? Apa yang ibu mau? Dari ngobrol-ngobrol sama ibu, semua ibu 100% mau anaknya semakin sukses, lebih sukses dari dia. Betul ya? Lebih sukses. Kita gabungin sama psychological, kita gabungin sama research, dan ketemu bahwa ternyata anak yang lebih berani main alam, lebih berani main kotor-kotoran, itu otaknya berkembang lebih luar biasa, kemungkinan suksesnya lebih tinggi. Lihat cara iklan marketingnya. Ada anak kotor-kotoran, lagunya emosional banget, lalu ditanya begini, apa yang Anda lihat? Ibu-ibu ditanya, apa yang Anda lihat? Lagunya emosional banget. Anak yang berkotor-kotoran atau calon arsitek? Oh, ganti lagi. Anak yang lagi main krayon kotor. Apa yang Anda lihat? Anak yang kotor-kotoran atau calon dokter hebat? Apa yang Anda lihat? Ini calon pemilik bisnis, calon apa? Pokoknya gambarnya kayak gitu semua iklannya. Dan Anda tahu apa yang terjadi di akhir iklan itu bilang begini. Di Rinso, kami percaya kalau Anda melihat kotoran dari sisi yang berbeda. Berani kotor, itu baik. Ceplot, logonya Rinso diganti yang baru, and then selesai. Spesifik who-nya ngelihat itu nggak cuma sekali. Dia lagi nonton tersanjung 7, tersanjung 8, tegang, berantem, tiba-tiba iklan. Apa yang Anda lihat? Nancap ke sini kan? Begitu dia beli, dia tadinya beli yang murah, dia beraniin diri beli Rinso. Begitu di post analysis, itu Rinso by the way naik, itu kaget sih, bisnisnya 1 triliun untuk Indonesia, dalam setahun aja, itu naik, pertumbuhannya naik 5 kali lipat dari pertumbuhan rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Semua orang Unilever kaget, saya dikasih bonus yang bikin kaget, ya, karena saya punya jiwa intrapreneurship di dalam Unilever gitu ya, dan tentu bukan cuma saya, tapi bareng sama semua. Dan ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah naik 5 kali lipat dari pertumbuhan rata-rata tahun sebelumnya. Anda bayangin bisnis 1 triliun bagaimana kalau naik 5 kali lipat dari pertumbuhan rata-rata sebelumnya. Tapi ibu-ibunya ditanya, kenapa kok ibu ambil Rinso? Kenapa kok ibu beli Rinso? Jawabannya simple. Ya ganti-gantilah gitu. Ya saya gantilah deterjen doang. Tapi begitu digali dalam, keluarlah kenapa dia ambil Rinso. Dia bilang gini, ya saya kan juga mau anak saya lebih sukses Pak. Oh iya kan saya mau anak saya jadi arsitek. Pak anak saya mau jadi dokter terkenal. Pak saya mau jadi anak saya bisa jadi entrepreneur. Gitu kan kayak gitu. Bayangin, dari nyuci pakai Rinso, boom, anaknya bisa jadi orang sukses. Gimana caranya? Gitu kan? Tapi itu yang terjadi di benak customer. Customer is very simple. Dan kita nggak bohongin customer. Karena kalau dia biarkan anaknya berani kotor-kotoran, maka otaknya berkembang lebih besar. Maka dia kemungkinan besar bisa lebih sukses. Dan itu lihat dampaknya ke bisnis. Apa langkah ketiga? Stop jualan what. Stop jualan what. Apalagi kalau what Anda komoditas. Perang harga Anda. Mulai belajar emotional benefit. Itu contoh yang saya mau kasih tahu Anda. Oke? Nah, kalau Anda bilang, apakah kok saya sibuk banget, luar biasa, orang bisnis aja nggak bisa ditinggal, gimana caranya saya bisa ketemu dengan spesifik kayak Coach Charles ke rumah-rumah nyuci bareng atau apa? Kan nggak ada waktu, Coach. Sebentar. Kan kita praktiskan. Lihat aja customer Anda top 10 yang bagus-bagus. Mungkin Anda kalau nggak pandemi atau Anda nggak COVID-19, Anda bisa makan bareng sama mereka, ngobrol-ngobrol. Kalau pandemi atau apa, Anda bisa Zoom bareng. Ya kan? Kasih aja
voucher apalah kalau mereka mau ngobrol-ngobrol. Atau Anda bisa telepon satu-satu ngobrol. Ya ini lagi survei aja nih Pak, begini, begitu kan? Ya, jadi nangkep ya, maksudnya nangkep ya. Stop jualan what Anda beyond dari what. Terus Anda juga buat Anda yang punya bisnis yang tidak ada mereknya, saya nggak pakai branding, saya jalanin brand orang. Apa? Bisnis Anda di branding. Kalau misalnya Sogo kan jual ini merek-merek orang lain, dia punya merek sendiri tapi dia punya merek-merek orang lain. Metro punya jalanin merek-merek orang lain, tapi dia merekin bisnisnya jadi Sogo gitu loh. Jadi akhirnya ada orang yang ingin belinya di Sogo. Jadi toko Anda atau bisnis Anda jangan begitu, dibrandkan, dimerekkan. Ya, distributor aja bisa dibrandkan. Contohnya Wicaksana misalnya, itu salah satu brand distributor yang bagus. Si Anam ini keluar masuk gitu ya, kayak gitu. Oke, siap. So, jadi itu yang saya mau ya. Oke. Let's go, kita lanjut lagi. Langkah ketiganya berarti Anda harus stop jualan produk atau jasa Anda, keluar dari sepatu Anda, gali yang namanya customer insight. Itu di bawah kulit adanya. Ya. Juga salah satu kelemahan saya lihat Zoom ada beberapa yang bisa harusnya di mute tapi ada yang unmute ya. Ini classic thing. Buat Anda yang lagi unmute sendiri Anda bisa mute. Oke. Lanjut ya. Es krim udah, deterjen udah, klien kita nih satu, interior design. Ini bisnisnya relatif lebih kecil ya, relatif lebih kecil. Kan saya mau kasih contoh semuanya dari multinasional company gede, menengah sampai yang kecil. Ini bisnis interior design. Tadinya dia bilang begini, klien kita, aduh coach, kalau bisnis interior design itu spesifik kita coach. Kita bilang iya, dia maunya begini, lu gambar interior desainnya, kalau bagus nanti produksi sama lu baru gue bayar. Kita bilang kita bisnisnya bukan produksi, kita bisnisnya gambar interior design, eksternal dan interior. Terus apa yang terjadi? Ya orang susah coach, kita susah bikin customer ngantri. Untuk punya bisnis coach di Gratio brainstorming, dia mulai ubah, dia stop jualan what. Kita bukan interior design. Dia jualan beyond dari what. Beyond dari what. Apa yang dia lakukan? Dia tahu yang namanya tadi software Frexor tadi, yang Frexor itu ya, Frexor Psychology Assessment System. Dia beli itu, lalu dia bilang begini, kita adalah interior design yang base-nya, waktu bikin desain interior rumah Anda, itu base-nya on behavior dari penghuni rumah. Wow, tiba-tiba beda. Jadi cara kita desain bukan asal desain seni apa enggak, kita based on behavioral dari yang tinggal di rumah itu. Jadi kita akan ada interview yang namanya tiba-tiba customer banyak yang ngantri. Dia interview ibunya senang makanan, senang begini-begini, senang dapurnya diperbesar. Dia tanya lagi bapaknya bilang saya senangnya adalah ruang keluarga lebih besar karena anak-anak mengumpul di situ, maka begitu. Anaknya bilang saya maunya ada game segala macam, saya mau main game game segala macam. Dia bikinin, baru habis interview pakai DISC tadi, Frexor tadi, PES tadi, ketemu. Dan baru digambar. Orang bayar lebih mahal sama dia, orang berani bayar gambarnya karena dia jualannya bukan interior design. Beyond dari interior desainnya. Jadi Anda harus berpikir, kalau Anda selama ini susah brainstorming, apalagi sama tim, kalau Anda ajak tim, Anda belum super tim, Anda ajak brainstorming, susah banget. Kenapa? Semuanya nunduk waktu ditanya, ya kan? Saya mau tanya nih, ada yang punya ide nggak buat kita? Semuanya nunduk, diam. Wah, gimana bisa brainstorming gitu kan ya? Hard eating, makan hati gitu ya. Nah, berarti Anda harus, kalau nggak Anda punya brainstorming partner, punya bisnis coach di tadi, ya. Oke, jadi Anda bisa dibimbing benar-benar bikin bisnis Anda jadi profitable dan autopilot. Nah, itu yang ketiga, langkah ketiga. Langkah yang keempat, setelah Anda mulai jual